Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak haus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang. Sehat panjenengan? Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi ya di majelis ini setiap hari Ahad. Ya kita memang sudah komitmen kalau hari Ahad ada opening pembukaan layanan bantuan kesehatan, konsultasi dan sebagainya secara offline. Artinya harus datang langsung ke majelis. Kalau yang secara offline ya masih terbatas kita waktunya ya Kamis. Iya. Nah hari ini kita ada tamu dari Kalimantan ini. Luar biasa. Kalimantan mana Pak? Kalimantan Selatan. Ibu kotanya Banjarmasin. Pak Pri lah namanya, Banjarmasin. Jauh-jauh dari Kalimantan kemarin singgah juga ke sini, kemudian upgrade ke Majelis Pusat Cirebon. Alhamdulillah berapa hari di sana Pak? 4 hari, pulang lagi ke Purbalingga, mampir lagi ke Majelis Al-Husain di Banjarnegara. Ya, kita salam dulu Kang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah sallallahu alaihi Muhammad. Kembali berjumpa dengan pasukan Negeri Nusantara. Pada seluruh subscriber, netizen, mendukung bagian dimanapun panjenengan berada, kita doakan semuanya. Kami berkenan mendoakan monggo Kang. Ya. Untuk semuanya, mari kita subscriber dimanapun berada di Nusantara mohon mudah-mudahan panjenengan semua diberikan sehat selalu, berkah rezekinya dalam hatinya untuk punya niat doa sama Allah, mudah dijabah sama Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya yang belum punya keturunan mudah-mudahan dapat keturunan, yang belum punya jodoh mudah-mudahan Allah memberikan pasangannya, dan semua yang punya hajat berdagang maupun usaha lainnya mudah-mudahan Allah mengabulkan doanya pada diri. Terima kasih Kang sudah menjadi wasilah, menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Mendoakan saudara-saudara kita, amin ya rabbal alamin. Langsung saja, sebelumnya terima kasih atas perhatian semuanya, baik bahwa hari ini atau konten ini bersifat persepsi gaib ya, jadi tidak bisa dipercaya 100%. Monggo untuk bisa difilter lagi, disering lagi kebenarannya, atau menjadi referensi komparasi dalam kehidupan nyata. Kita kira itu sebelum mengawali Indonesia hari ini. Nah, mohon Pak Pri silakan menceritakan maksud dan tujuan panjenengan ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahim ke Padepokan Nusantara. Iya betul. Jauh-jauh dari Kalimantan, Banjarmasin. Saya ingin menanyakan keadaan kondisi teman saya almarhum. Beliau adalah juga seorang pengikut Thariqah. Nah, pada saat itu sebelum meninggal beliau itu sakit-sakitan, dan sakitnya itu kurang wajar. Kurang wajarnya seperti apa itu? Ya, seperti sering merasa badannya panas sekali sehingga teriak-teriak. Nah, kemudian sering seperti ditemui seorang guru mursyidnya juga. Gitu. Terus ulama-ulama lain juga pernah menemuinya di dalam halusinasinya itu. Iya. Dan ya, seperti nyata gitu katanya. Seperti nyata ya. Sampai kemudian beliau meninggal gitu ya. Ya, belum. Kemudian karena beliau itu sakitnya itu sampai teriak-teriak sehingga diungsikan sampai ke Banjarmasin, ke tempat orang tuanya. Nah, kemudian dijauhkan dari tangga yang awal. Iya, betul. Nah, kemudian beliau parah, kemudian jatuh sakit sehingga koma sampai berbulan-bulan. Nah, kemudian beliau meninggal. Nah, yang ditanyakan berarti yang kami tanyakan gimana nasibnya, kondisinya di sana, soalnya pengikut pengen mencari jati diri kebenaran di Thariqah, sehingga beliau menjalankan Thariqah, tapi kok di akhir hayatnya
seperti itu. Torikohnya itu yang INM itu ya. Iya. Iya, ya. Tidak boleh sebutnya INM. Jadi, ya, oke. Cukup Pak. Oke. Demikian Kang Miswan. Gimana Kang sarannya? Ya udah tarik aja yang bersangkutan saja Yang langsung bersangkutan. sekalian. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya Kang ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anda maksudih waridoka majlibi. Assalamualaikum malaikat yang ada aktif semuanya dengan sistem bilosan yang ya Allah, mohon dihadirkan gaib terkuat yang menyebabkan beliau sakit atau yang terkuat, gaib terkuat yang asli yang ada di dalam Bapak bin Muhsin, yang asli, betul-betul yang asli, yang paling kuat, yang terkuat dengan isi beliau sang yang cahaya. Jika ada penyusup atau yang berusaha mengganggu menyusup, langsung meledak. Allah biarfir masuk sallallahu Muhammad sallallahu sinkron, langsung beradaptasi dengan tubuh mediator, sinkron semuanya, energinya menyesuaikan, disesuaikan dokternya, jangan berlebihan. Allah biar sallallahu Muhammad sallallahu, kita suaranya bersambung, kita seorang manusia bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Allah biar sallallahu Muhammad sallallahu. Tidak usah melawan, santai saja. Allah biar sallallahu Muhammad sallallahu. Hanya kejujuran yang terbuka undang dalam gaib. Jika Anda bohong langsung dipenggal. Allah biar sallallahu Muhammad sallallahu. Allah bentengi pelapis-lapis semuanya jamaah yang hadir di sini juga. Jika Anda menyerang langsung kembali dengan kekuatan bertriliun-triliun. Allah biar sallallahu Muhammad sallallahu. Silakan memperkenalkan diri. Jika bohong, Assalamualaikum. Dengan izin beliau sang yang cahaya nirwana, salamnya kembali dengan kekuatan bertriliun-triliun. Allah biar sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslinya terbuka salat terbakar. Allah biar sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa panjenengan saya semakin kuat, semakin hebat. Suaranya yang keras, yang lantang. Tidak boleh kencang-kencang. Takut banyak yang mendengarkan. Iya. Ini live kok, nanti disiarkan kok ya, jadi akan terbuka nanti. Tapi kalau yang tertutup tetap tertutup. Oh begitu. Oke, silakan Anda memperkenalkan diri. Saya jadi kejauhan. Jadi Dari seberang sana. Dari seberang sana, dari itu Kalsel itu. Karena dari cahaya itu tidak berapa lama, hanya berhitungan detik. Ketahunya ada di sini. Langsung di sini. Ya. Tahu di sini di mana? Di sini ada perangkap. Perangkap ini. Banyak perangkapnya. Sudah tahu ya konsekuensinya ya. Anda di golongan apa? Jujur. Dijelaskan kepada pemirsa. Jangan kencang-kencang. Oh iya, enggak kenceng-kenceng. Udah. Jadi golongan apa Anda itu? Bilang iblis saja. Anda asli iblis atau keturunan atau hasil perbuatan maksiat? Saya hasil riba. Oh, dari hasil riba. Na'udzubillah. Dengan ketauhidan yang selalu diagung-agungkan. Dengan toriko. Terus kalau di belakang saya ada lagi
dari keturunan-keturunan perjanjian dengan saya. Ya Allah. Maunya di belakangmu itu maksudnya siapa? Ya, anak buah saya. Oh, anak buahnya yang menjadi pengikut itu. Itu sudah lama, tapi jangan dipikirkan itu. Ya. Kita fokus ini dulu. Ini loh, Mbak Iblis, sebelumnya kalian jauh-jauh dari sini nyebrang-nyebrang samudra itu mau terkasih hidangan enggak? Yang spesial untuk Anda, bukan untuk yang lain. Atau mau ambil bawa sendiri? Kalau berkenan silakan. Kalau tidak, nggak usah. Nggak usah repot. Saya sudah kenyang dari sana. Mohon diizinkan makanan yang spesial khusus untuk tamu kami. Kun fayakun huwallah biar sallallahu Muhammad kun fayakun. Silakan, itu aman lah bagi Anda, tidak mempengaruhi tubuh mediator sedikit pun. Sambil meta Mbak Iblis. Jadi Anda iblis yang terkuat di tubuh orang ini, ya. Sebagian ada yang acung, kenapa kamu? Ya, tidak resiko. Ini aja, ini fokus di sini. Ini kan dulu seorang yang sedang mencari jalan sejati, jalan kebenaran. Kemudian dia menemukan seorang guru, ya, guru yang katakanlah mursyid lah. Ada mursyid benar ya, karena masuk di thariqah itu di sana. Tetapi dalam proses perjalanannya dia akhirnya meninggal dalam keadaan mengenaskan. Sakitnya itu sering teriak-teriak, badannya panas, sampai akhirnya koma, meninggal dunia. Apa kaitannya dengan Anda itu maksudnya? Ada 3 unsur. Ada 3 unsur. Oke, jelaskan. Pertama, perjanjian dari keturunan kakek moyangnya. Dekat perjanjian dari kakek moyang. Satu dulu. Iya. Jangan berlanjut-lanjut. Oke. Karena dulu kakek moyangnya adalah jadi anak buah saya. Karena mengutus saya hanya untuk mencari hawa nafsu di dunia. Karena dulunya masih hutan belantara. Karena dulunya masih banyak orang yang tidak tahu sana sini. Makanya menguasai di tempat situ dan mendirikan sebuah tempat-tempat hiburan. Karena anak buah saya untuk mencari tempat-tempat itu supaya cepat banyak konsumen di situ. Itu saya berjuang selama beberapa tahun. Mereka adalah jadi anak buah saya. Itu yang pertama di jalur perjanjian kakeknya. Sekarang kakeknya nasibnya gimana di sana? Ya, sama saja dengan orang yang ini. Iya Allah, nauzubillah. Tapi kalau orang ini kan tidak tahu. Tidak tahu, karena usulnya masih ada 2. Jangan kamu tidak tahu. Maksudnya masih ada dengan 2. perbuatannya dengan sendirinya itu lebih banyak daripada dari warisan dari kakek moyang. Oh begitu. Oke, jalur yang kedua itu apa yang dimaksud itu? Dengan riba. Riba, nauzubillah. Memang dia itu dulu, beliau itu apa? Apakah bentuknya dia riba itu seperti apa? Iya, sekarang jadi petugasnya bank itu namanya apa? Oh, debt collector. Semacam itu. Ya, penagih hutang itu kan? Dengan dirinya makan riba, beberapa macam riba. Itu adalah suatu saat jadi kumpalan darah yang kotor, sangat kotor, menjijikan. Maka tidak bisa untuk dibersihkan sampai ayatnya, bahkan sampai kiamat. Ya Allah, tetapi itu jadi jaminan saya. Tidak bisa akan dibersihkan sama sekali, tidak bisa, karena masih banyak utang, banyak makanan riba yang dimakannya.
Itu yang kedua. Maka kamu juga banyak-banyak konsumen, cari untuk bisa cari masuk dalam riba itu, biar lebih banyak konsumen itu lebih mudah untuk mencari rezeki. Oh begitu. Tapi dari jalur riba. Betul, kamu juga seperti itu juga bisa. Tapi jangan salah lagi, kenikmatan itu luar biasa dibandingkan orang yang susah kerjanya. Setelah mendapatkan uang, kita bisa foya-foya, baru kemudian kita baru sengsara. Kembali kepada penjagaan Allah ya Rasulullah SAW. Kembali itu rasa Sallallahu Muhammad Sallallahu ya rasakan itu Sallallahu Muhammad Sallallahu. Yang merasakan di sana bukan saya. Enak-enak aja ngajak-ngajak riba ya. Dah. Oke, langsung jalur yang ketiga Mbah, kita nggak usah panjang-panjang. Jalur ketiga apa ini? Ya, karena ketauhidannya dengan dikir-dikir yang bersanad itu adalah banyak anak buah saya yang mengikutinya, karena mereka adalah sudah di lain garis. Biarpun itu banyak makhluk yang ikut saya, pasti semuanya akan senang karena banyak kemewahan, banyak gembira, tapi di lain garis tidak sama seperti yang di sini. Yang di sini bedanya dengan di sini bagaimana? Itu banyak halangan. Banyak rintangan. Jadi kalau yang di sini banyak suka ya semangat campur apapun, tradisi apapun masih menggunakan karena bebas. Kalau yang di sini sudah terbatas, terbentengi. Bedanya ini Mbak, jadi ini beliau kan ya manusia ini ingin tobat ya, kemudian mencari guru lah untuk memperbaiki diri, masuk ke Thariqah yang saya maksud itu ya, INM itu mursyidnya berarti tidak tersambung, terputus sangatnya. Mursyidnya lagi dihajar sama malaikat. Astagfirullahaladzim. Mursyidnya lagi dihajar. Nah, lah memang kok mursyid dihajar itu kenapa, Mbak? Karena dulunya menyimpangkan bacaan yang tidak sebelumnya diajarkan sama generasinya. Iya, banyak pengasihan. Ilmu gendam, semua ilmu ada yang tidak dimanfaatkan itu adalah melanggar kebaikan, justru malah itu dikerjakan. Karena itu sudah tidak ada sambungannya. Sambungannya sama. Iya Allah, nyambungnya ke golongannya panjenengan itu. Astagfirullah. Maka semuanya merasa senang, bebas. Allah. Nah, terus nasib jamaahnya bagi yang terutama yang masih hidup ya Pak, ini mantan. Nah Pak, gimana dulu Pak panjenengan kan dulu bareng ikut ini ya? Dulu ya sangat yakin, pasti sangat yakin. Sangat yakin karena ada unsur gendam pengasihan itu ya. Terutama golongannya panjenengan yang membantu itu sih ya. Manusia tidak bisa, karena semuanya bacaan itu yang melanggar Allah itu akan tugas darah lain dari sisi saya. Lah kan manusia memang tidak tahu. Dulu panjenengan tahu enggak Pak? Ya. Tidak tahu ya. Taunya benar itu. Apalagi beliau kelompok dzuriyah ya, mengakunya dzuriyah ya. Allah Akbar, nauzubillah. Biarpun memang itu sudah dijalankan, tidak apa-apa.
sama sekali tidak apa-apa. Itu pahalanya banyak besar, bahkan bertubi-tubi akan menggulung-gulung. Allah alhamdulillah. Ya ya ya. Jadi ternyata kesimpulannya jalur yang menjadi masalah orang ini adalah satu jalur luhur, yang kedua ikatan riba itu, yang ketiga karena dia masuk di thariqah QNM itu ya, yang ternyata thariqah itu yang sebenarnya pengennya beliau itu tobat insaf pada yang mandu ya, malah jebulannya kalau bahasa Indonesia apa ya, dia malah kesasar ikut golongan panjenengan Iya, ya. enggak masalah karena dulunya memang sudah kesasar. Oh iya, dulunya sudah kesasar di dalam ketemu yang sudah masuk jurang. Kenapa mau naik? Sudah susah mau naik. Iya betul, sudah masuk jurang, ingin naik, ingin tobat sebenarnya. Karena tobatnya memang masuk jurang lagi. Astagfirullah, iya. Tobatnya masuk jurang lagi ya Pak ya. Nah, terakhir pertanyaannya Mbah. Terus yang membuat dia itu sakit tuh, panah, teriak-teriak, halusinasi, didatangi mursyid, didatangi orang-orang putih itu apa itu? Yang putih kan bajunya. Ya inilah. Yang putih bajunya tapi dalamnya hitam ya. Jadi hitam di balik putih. Ketakutan dan tubuhnya semakin kebakar. Tubuhnya semakin karena riba itu semakin membakar semakin. Jadi efek riba ya, membakar tubuh menjadi panas. Nauzubillah. Makanya makan yang enak-enak itu dimakan, jangan yang pahit-pahit dimakan. Kopi pahit. Wah, itu jangan dimakan. Makan yang enak-enak, yang manis, asin, yang ada gizinya, proteinnya yang banyak, biar kuat. Iya. Kalau halal ya. Oke, jadi begitu ya. Jadi efek dulu beliau sakit panas itu efek dari riba yang membakar ya. Allah nauzubillah. Jadi nasibnya sama itu dengan mbahnya dulu itu. Jadi tawanya ini. Ada yang mau ditanya lagi Pak? Bisa diselamatkan apa enggak? Iya, beliau ruhnya bisa diselamatkan enggak? Ya kalau yang saya menyelamatkan, ya ikut saya. Yang menyelamatkan siapa kalau bukan saya? Ya misalnya lewat izin beliau gitu, boleh enggak? Ya tidak boleh. Kenapa? Perjanjian dan makanan itu. Betul. Kalau sudah mati sampai akhir hayatnya, bahkan sampai hari kiamat, mereka tidak akan diambil sama malaikat. Malaikat pun angkat tangan. Iya betul. Karena perbuatannya sendiri. Iya. Ikut saya. Gak masalah. Ya sih memang betul ya Pak ya, pas kita kemarin baru tausiah beliau bulan Syawal juga menyampaikan, jadi ada orang yang dipanggil beliau disiksa karena riba itu, karena belum dibayar hutang. Kalau bisa dibersihkan yang masih hidup, benar ya Allah. Itu saja kalau masih perjanjian dengan saya. Gak boleh. Gak boleh. Jangan, kasihan mereka. Biar enak hidupnya. Kasihan. Astagfirullah, ini kalau ngobrol dengan iblis ya seperti ini, penuh dengan tipu daya. Enggak, itu memang orang yang makan enak harus dapat duit dulu. Itu enak. Iya. Jangan yang susah-susah. Semuanya makhluk pasti hidup ingin enak, mewah. Jangan kamu halang-halangi, tidak baik itu. Nah, Bapak itu kan sudah punya tugas macam begini, Mbak. Berarti sekarang kan di thariqah yang di sana itu yang QNM itu sekarang dilanjutkan oleh anaknya ya? Dilanjutkan enggak, Pak? Mursyidnya enggak. Tapi masih berjalan maksudnya kan? Terus yang memimpin siapa? Perwakilan. Artinya enggak jelas ya siapa mursyidnya gitu ya. Tapi masih ramai. Ya udah. Ya Allah, semoga nanti ada hidayah bagi mereka sehingga. Nah, pertanyaan orang-orang yang ikut thariqahnya beliau itu di sana itu nasibnya juga sama nantinya. Ya karena jalannya di lain garis.
itu tetap sama. Begitu ya Allah, melasi teman ya. Mau mencari jalan kebenaran malah ketemu setan. Bukan setan, penyelamat. Itu kan versinya kamu itu. Jadi itu pandangan kamu. Ya oke pandangan saya. Begini aja Mbak, ini sudah jelas lah ya nasibnya, apa-apa yang membuat terjadinya dia sakit sampai meninggal seperti itu, dan nasibnya ya sudah memang seperti itu sih, karena sampai mati belum ditobati ya. Siapapun dawuh Romo Yai, siapapun apakah itu keturunan Nabi, keturunan presiden, keturunan kiai, keturunan biasa, kalau belum tobat selama hidupnya ya nanti disiksa. Nah sekarang ini aja Mbak, Anda kan sudah tahu beliau, saya tawari ikut beliau saja. Itu lain. Oh, itu lain ya. Tugasnya lain-lain. Ya. Udah. Kan banyak juga loh saudara-saudaramu yang bertobat dan bergabung dengan beliau. Ya saya tahu. Lain itu lain. Iya. Tugas saya masih banyak. Karena tugasnya kamu juga masih banyak, lebih banyak. Saya cukup, tugas saya melebihi karena yang masih banyak bersangkutan dengan saya. Ini nanti dibantu, kita putuskan surat tugasnya. Tidak bisa karena itu perjanjiannya lain-lain. Karena perjanjiannya lain-lain, memang setiap orang berbeda-beda ya. Ya kamu kan bisa pensiun. Ya. Namanya iblis juga makhluknya Allah. Ya kalau seperti itu banyak yang udah di sana kamu bisa ambil, karena dosa-dosanya tidak bisa kamu hapuskan karena dosa bawa sendiri. Oke. Berarti intinya Anda ingin melanjutkan tugas ya. Di lain garis. Yes, oke lah. Baik, Anda mau di sini saja, mau pulang atau mau kembali ke asalmu? Saya tugas lagi karena saya sedang tugas. Kenapa kamu panggil saya ke sini? Makanya saya harus kembali lagi berjuang. Oke ya, saya juga mau berjuang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaban ya. Tif hadir dengan sisi sang yang cahaya. Diikat dari ikatan neraka jahanam, rantai neraka jahanam diikat. Allah bi'arus semuanya aman, sehat, sempurna, tidak ada yang meskipun semuanya biasa. Alhamdulillah dibersihkan Kang. Alhamdulillah. Demikian pemirsa ya, sebuah ya penggalan informasi secara terkait saudara kami itu yang dari Kalimantan Selatan. Ya Allah, na'udzubillah ya, semoga kita semuanya dilindungi dari tipu daya iblis, setan, laknatullah dan sebagainya, dan diberikan hidayah, taufik, inayah sehingga bisa menemukan jalan yang lurus, benar dan sejati, jalan yang diridhai Allah, yang kesambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu poinnya. Satu, ada sanad perjanjian dari kakeknya ya, kemudian yang kedua, semasa hidupnya orang ini adalah pernah terlibat dalam hiruk pikuknya riba itu ya, apakah jadi pegawai bank dan seterusnya, atau berhutang, istrinya kan berhutang ya, dan seterusnya. Artinya kompleksitas riba itu. Kemudian yang ketiga, dia terikat dengan amalia thoriqoh, yang thoriqoh itu tidak bersanad, terputus, bahkan ajarannya menyimpang, sehingga ya kalau sudah tidak tersambung dengan beliau baginda Rasulullah SAW sampai ke Allah, ya tentu ke sebelahnya, kepada selain Allah, alias kepada iblis. Na'udzubillah. Semoga kita bisa belajar dari peristiwa ini untuk mengambil hikmahnya, betul-betul mohon pertolongan agar berkata hidayah, taufik, inayah dari Allah, pertolongan Allah supaya ditemukan dengan guru yang sejati, diberikan cahaya hidayah agar menemukan jalan yang lurus, jalan yang kebenaran yang sampai kepada Allah. Demikian, semoga pemirsa, netizen, subscriber bisa menyaring, memfilter informasi ini. Pesan kami, ini informasi gaib, tidak bisa dipercaya 100%, harus diklarifikasi lagi dan mungkin bisa dikomparasi dengan kehidupan nyata, apakah betul
yang di sana yang terjadi seperti itu dan sebagainya, silahkan. Jadi seperti itu kami dari pasukan Gebel Santara, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Kita pamit bersama-sama, Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keteguhan hati yang berpegang pada janji. Jadi,